Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Sang Ilahi Rabbi, yaitu Allah Azza wa Jal, karena kita masih diberi nikmat yang berupa kesempatan dan kesehatan sehingga bisa ngaji bersama di channel ini, teman-teman. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan, mengalir deras kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita diangkis dari lumpur-lumpur kejahilian, dari alam kebodohan, diangkat ke alam yang penuh keilmuan, atau seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Ketiga kalinya di sini saya akan memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah ilmu, yaitu tentang 7 keistimewaan bangun di jam 2 sampai jam 4 pagi, teman-teman. Karena kebanyakan seseorang itu kalau jam 2 sampai jam 4 pagi itu biasanya kebanyakan itu orang masih terlelap tidur, teman-teman. Namun sangat beruntunglah bagi mereka atau bagi kita yang selalu bangun di jam 2 sampai jam 4 pagi, teman-teman. Tentunya melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang pertama itu di antara keistimewaan bangun di jam 2 sampai jam 4 pagi itu, yang pertama itu memiliki kepekaan untuk merasakan energi semesta. Artinya orang yang sering bangun di jam 2 sampai jam 4 pagi itu akan memiliki kepekaan untuk merasakan alam semesta, energi alam semesta yang sedang terjadi di sekelilingnya. Itu kalau orang yang sedang atau sering bangun jam 2 sampai jam 4 pagi, teman-teman. Beda halnya dengan orang yang tidak bangun. Kalau orang yang tidak bangun tentunya tidak bisa merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Namun di sini bagi orang yang rajin bangun jam 2 sampai jam 4 pagi ini bisa memiliki kepekaan, bisa merasakan apa yang sedang terjadi di alam semesta atau di sekelilingnya. Ini diantara keistimewaan orang yang sering bangun jam 2 sampai jam 4 pagi, teman-teman. Terus yang kedua yaitu memperoleh kelimpahan rezeki dan penghidupan, maka segera teman-teman berdoa. Jadi di sini yang kedua bisa memperoleh kelimpahan rezeki dan kelimpahan hidup, maka teman-teman harus segera berdoa. Artinya setelah teman-teman bangun jam 2 maka segeralah ambil wudhu dan segeralah sholat lail atau sholat tahajud dan berdoalah kepada Allah, minta kelimpahan rezeki dan minta kelimpahan serta kebarokahan hidup untuk teman-teman dan keluarga teman-teman. Itu diantara keistimewaan. Terus yang ketiga, teman-teman, itu menerima tuntunan dan bimbingan dari malaikat penjaga, bisa bermimpi yang tidak biasanya. Ini keistimewaan lain, yaitu menerima tuntunan dan bimbingan dari malaikat yang menjaganya. Misalnya bermimpi tidak seperti biasanya. Itu biasanya teman-teman itu bisa dikatakan mendapat bimbingan dari malaikat. Artinya setelah kita bangun jam 2 kita bisa langsung berwudu dulu, langsung sholat tahajud, kemudian bermunajat kepada Allah dan minta apa yang teman-teman mintakan. Insya Allah di waktu tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat yaitu memperoleh panggilan dari alam untuk berbenah, maka segera bertaubat, teman-teman. Jika teman-teman sering bangun jam 2 sampai jam 4 subuh, itu diantara keistimewaannya yaitu memperoleh panggilan
untuk segera berbenah. Artinya apabila kita sebelumnya atau di siang hari mengerjakan keburukan atau kejelekan, maka ketika bangun jam 2 pagi itu mendapat panggilan dari alam untuk berbenah. Artinya teman-teman harus minta ampun kepada Allah dengan apa yang teman-teman lakukan di pagi hari atau di siang harinya, sehingga teman-teman itu bisa fokus, bisa berdoa kepada Allah apabila bangun jam 2 sampai jam 4 pagi, karena disitulah waktu yang sangat tenang, yang pas untuk meminta kepada Allah, karena tidak ada gangguan-gangguan dari aktivitas manusia yang lain, teman-teman. Terus yang kelima, di antara keistimewaan bangun di jam 2 dan jam 4 pagi, yaitu yang kelima, memperoleh sebuah awalan yang baru dalam hidup kita. Artinya apabila kita sudah terbiasa, teman-teman, bangun jam 2 sampai jam 4 pagi itu bisa memperoleh awalan yang baru dalam hidup kita. Artinya sebelumnya kita tidak bisa bangun jam 2, misalnya kita bangun jam 5, jam 6, namun setelah itu kita bisa bangun jam 2, itu bisa memperoleh sebuah awalan yang bagus atau yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga waktu jam 2 tersebut, teman-teman, gunakanlah untuk kebaikan, bermunajat kepada Allah, sholat tahajud serta istighfar. Insyaallah di waktu tersebut akan akan dikabulkan doa teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keenam, di antara keistimewaan bangun di jam 2 sampai jam 4 pagi itu yaitu tanda untuk lebih dekat dengan Allah, teman-teman, karena di siang hari kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, sehingga apabila kita bangun, teman-teman, di waktu jam 2 sampai jam 4 pagi, kita harus bersyukur, harus minta ampun kepada Allah karena masih bisa bangun jam 2 sehingga kita bisa melakukan sholat tahajud, bisa melakukan sholat hajat, dan juga bisa beribadah lain-lain seperti beribadah lainnya seperti mengaji itu di waktu bangun jam 2. Ini pertanda untuk kita itu lebih dekat dengan Allah, karena siang hari, pagi hari kita sibuk memikirkan pekerjaan kita masing-masing, sehingga diberi kesempatan oleh Allah itu di jam 2 apabila kita bangun untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, teman-teman, di antara keistimewaan bangun di jam 2 dan jam 4 pagi itu yaitu diberi kabar baik oleh alam semesta jika kita dalam keadaan senang. Artinya apabila kita ketika tidur itu misalnya bermimpi dalam keadaan senang, itu tandanya itu kita akan mendapatkan kabar baik, atau bisa berupa nikmat yang berupa rezeki, bisa nikmat yang berupa berupa ketenangan hidup, kelapangan dada, kelimpahan rezeki. Itu bisa mendapatkan kabar baik oleh alam semesta jika kita bermimpi dalam keadaan senang. Artinya mimpi kita sebelum bangun jam 2 itu, mimpi kita itu senang, teman-teman. Misalnya bertemu dengan orang yang kita cintai, bermimpi dengan Rasulullah, itu kan senang. Berarti itu kita itu setelah bangun jam 2 itu kita memperoleh kabar baik oleh alam semesta, dan kita itu bisa merasakannya, baik itu berupa ketenangan jiwa atau kebahagiaan keluarga. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Apabila ada benarnya, ini semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya, ini murni dari saya pribadi, kurang lebihnya dari saya. Dan mohon untuk teman-teman, jika ada kesalahan tolong dikoreksi ya di kolom komentar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.